Langit gurun terbentang luas tanpa batas, seolah menjadi atap dunia yang hanya diwarnai biru dan emas. Matahari membakar tanpa ampun, dan angin yang berhembus dari utara membawa debu kering yang menggigit kulit. Di tengah hamparan itu, tampak ribuan pasukan Islam menembus padang pasir. Unta dan kuda mereka berbaris rapi, debu mengepul di belakang seperti awan tipis yang mengikuti langkah-langkah mereka. Di barisan paling depan, tampak sosok lelaki, gagah berkulit sawo matang, pandangannya tajam, dan tubuhnya kokoh seperti baja yang dibentuk dari medan tempur. Dialah Khalid bin Walid, panglima perang yang telah menorehkan sejarah dengan kecerdikan dan keberanian tiada banding. Dumatul Jandal adalah wilayah yang terletak di ujung utara Jazirah Arab. Di sanalah berdiri sebuah benteng besar, menjadi pusat perdagangan sekaligus sarang bagi para perampok dan musuh-musuh Islam. Wilayah itu selama bertahun-tahun menjadi gangguan bagi kafilah kaum muslimin yang melewati jalur utara menuju Syam. Rasulullah menerima kabar bahwa penguasa Dumatul Jandal telah menyiapkan kekuatan besar dan bersekutu dengan suku-suku yang memusuhi Islam. Maka beliau mengutus Khalid bin Walid bersama pasukan pilihan untuk berangkat menaklukkan benteng itu dan mengamankan perbatasan. Pasukan bergerak dari Madinah membawa semangat jihad yang berkobar. Mereka menempuh perjalanan jauh, melewati lembah-lembah kering dan padang pasir yang tidak bertepi. Siang mereka menahan panas yang membakar kulit, dan malam mereka menahan dingin yang menusuk tulang. Namun, tidak satu pun dari mereka mengeluh, karena setiap langkah yang diambil adalah langkah menuju ridha Allah. Khalid berjalan di depan, menuntun arah, wajahnya tetap tenang, meskipun perjalanan berat terasa di seluruh tubuh. Para prajurit memandangnya dengan kekaguman. Mereka tahu bahwa pemimpin mereka tidak hanya tangguh di medan perang, tetapi juga memiliki hati yang kokoh dan iman yang kuat. Suatu sore, setelah berhari-hari perjalanan, mereka sampai di sebuah lembah luas yang di kejauhan tampak menara tinggi dari benteng Dumatul Jandal. Dindingnya berdiri tegak dari batu hitam, tampak kokoh dan mengancam. Khalid menatapnya lama sambil memejamkan mata, seperti sedang membaca medan perang dari kejauhan. Seorang perwira mendekat dan berkata, "Wahai Panglima, itulah benteng yang menjadi tujuan kita. Dindingnya sangat tinggi dan kabarnya dijaga oleh ratusan pemanah. Apa rencana kita?" Khalid menjawab pelan tapi tegas, "Setiap benteng yang dibangun manusia dapat dihancurkan manusia. Tidak ada kekuatan di bumi ini yang mampu menahan kehendak Allah. Kita akan mendekat malam ini dan mengamati pergerakan mereka. Jangan ada yang bertindak gegabah sampai aku memerintahkan." Pasukan berhenti di tepi lembah dan mendirikan perkemahan sederhana. Mereka menyalakan api untuk memasak, memberi minum kuda, dan beristirahat. Angin gurun berhembus membawa suara lembut dari tenda ke tenda, dan di tengah malam yang hening, suara zikir para prajurit terdengar samar namun menenangkan. Di bawah cahaya bulan, Khalid duduk sendirian di depan tenda, menatap arah benteng yang tampak hitam pekat di kejauhan. Ia merenungkan langkah yang akan diambil. "Wahai Allah," bisiknya, "jika Engkau ridho, maka berikan kemenangan ini kepada kami, bukan karena kekuatan kami, melainkan karena pertolongan-Mu." Ketika malam semakin dalam, seorang pengintai datang tergesa-gesa. Nafasnya memburu, wajahnya berdebu. "Wahai Panglima, aku telah melihat pergerakan di dalam benteng. Mereka menyalakan banyak obor dan memperkuat pintu gerbang. Mereka tahu kita telah datang." Khalid berdiri. "Apakah engkau melihat berapa banyak pasukan mereka?" "Banyak sekali, wahai Panglima. Mereka tampak seperti tidak ingin keluar dari benteng. Mungkin mereka takut menghadapi kita di medan terbuka." Khalid tersenyum tipis. Itu berarti mereka sudah mulai kalah sebelum pertempuran dimulai. Ketika musuh takut, maka setengah kemenangan telah ada di tangan kita. Ia kemudian memanggil para pemimpin pasukan.
kita akan mengepung mereka dari 3 sisi. Jangan biarkan mereka kabur, dan jangan serang sebelum aku memberi aba-aba. Kita akan biarkan mereka merasa aman di dalam benteng, lalu kita rebut dari dalam. Keesokan harinya, matahari terbit dengan warna merah menyala. Pasukan Islam telah siap di posisi masing-masing. Khalid menaiki kudanya, mengangkat pedangnya tinggi ke udara, dan berseru dengan suara lantang, "Wahai pasukan Allah, di depan kita berdiri dinding batu yang dibangun oleh manusia. Di baliknya ada orang-orang yang menolak kebenaran dan menindas kebenaran. Hari ini bukan hari untuk takut, bukan hari untuk mundur. Di depan kita ada kehormatan, di belakang kita ada surga." Teriakan takbir menggema dari ribuan suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu mengguncang udara, membuat hati musuh di dalam benteng gemetar. Di menara pengawas, Ukaidir, penguasa Dumatul Jandal, berdiri sambil menatap pasukan Islam. Wajahnya tegang, keringat menetes dari pelipisnya meskipun angin berhembus dingin. Seorang penasehat di sampingnya berkata, "Tuanku, mereka hanya beberapa ribu. Kita memiliki lebih banyak pasukan dan tembok yang kuat. Kita bisa menahan mereka berminggu-minggu." Ukaidir menatap pasukannya yang berbaris di bawah, lalu menjawab, "Engkau tidak tahu siapa yang kita hadapi. Pemimpin mereka adalah Khalid bin Walid. Aku pernah mendengar bagaimana ia memimpin pasukan di Mu'tah dan Yarmuk. Tidak ada tembok yang mampu menahannya. Namun kita tidak boleh menyerah tanpa bertempur," kata penasehat itu lagi. Ukaidir menarik nafas panjang. "Kita akan bertempur, tapi bukan dengan gegabah. Siapkan para pemanah di dinding atas dan tutup semua gerbang. Jangan beri mereka celah untuk masuk." Sementara itu, di luar benteng, Khalid telah memerintahkan pasukannya bergerak. Panah pertama melesat, diikuti ribuan panah lainnya. Langit menjadi gelap oleh hujan panah. Pemanah musuh membalas, dan anak panah berterbangan dari 2 arah, jatuh, menancap di pasir, perisai, dan tubuh. Suara teriakan, suara logam beradu, dan dentuman lembut panah mengenai kayu bercampur menjadi satu. Khalid mengangkat tangan memberi isyarat. "Pasukan barat bersiap," teriaknya. Sebuah kelompok prajurit bergerak diam-diam ke arah sisi belakang benteng. Mereka membawa tali dan tangga kayu. Khalid sendiri ikut bersama mereka. Dalam keheningan siang yang panas, mereka mulai memanjat. Panah musuh berdesing di atas kepala, tetapi mereka tidak berhenti. Seorang prajurit terkena panah di dada dan jatuh, namun yang lain segera naik menggantikan. Khalid memanjat sendiri, menahan napas setiap kali panah lewat dekat wajahnya. Saat ia sampai di puncak dinding, ia langsung melompat ke dalam benteng dan menebas penjaga pertama yang menghalanginya. Darah memercik di udara, dan teriakan perang pun pecah di dalam benteng. Pasukan Islam menyerbu dari segala arah, seperti badai yang menembus tembok. Di dalam benteng, Ukaidir mendengar suara ribut yang semakin dekat. "Apa yang terjadi?" teriaknya. Seorang pengawal masuk tergesa-gesa. "Mereka sudah di dalam, tuanku. Mereka memanjat dari belakang." Ukaidir menatap sekelilingnya. Ketakutan terpancar di wajahnya. "Bagaimana mungkin? Bukankah dinding belakang dijaga?" "Penjaga-penjaganya telah tewas, tuanku. Mereka tidak menyangka musuh datang dari arah itu." Khalid bergerak cepat menuju gerbang utama dari dalam. Ia memerintahkan pasukannya membuka pintu, dan pasukan Islam yang di luar segera menyerbu masuk. Pertempuran besar pun terjadi di tengah benteng. Pedang beradu dengan pedang, tombak menembus perisai, dan darah mengalir membasahi tanah berbatu. Teriakan "Allahu Akbar" menggema di antara suara gemerincing logam. Khalid berlari menembus pertempuran, matanya tajam mencari pemimpin musuh.
Ketika ia melihat Ukaidir berdiri di dekat menara, ia segera mengarahkan kudanya ke sana. Beberapa prajurit mencoba menghadangnya, namun semua tumbang oleh tebasan pedangnya. Dalam beberapa detik, ia telah berdiri di hadapan Ukaidir. "Berhenti di situ, Ukaidir!" serunya lantang. Ukaidir mematung, pedangnya gemetar di tangan. Ia tahu tidak ada gunanya melawan. Ia melihat mata Khalid yang tajam dan penuh keyakinan. Dan dalam pandangan itu, ia melihat sesuatu yang tidak dimiliki prajurit manapun. Ketenangan seorang yang yakin akan kebenaran. Khalid mendekat perlahan. "Aku tidak datang untuk menumpahkan darahmu, Ukaidir. Aku datang untuk memanggilmu kepada kebenaran. Engkau telah melihat sendiri bahwa bentengmu tidak bisa menyelamatkanmu dari kehendak Allah." Ukaidir menunduk, suaranya bergetar. "Engkau bisa membunuhku sekarang jika kau mau." Khalid menjawab tenang, "Jika aku ingin membunuhmu, sudah kulakukan sejak tadi. Tapi aku datang membawa rahmat, bukan hanya pedang. Masuklah ke dalam Islam, dan engkau akan selamat. Allah tidak menolak siapapun yang datang dengan hati yang tulus." Ukaidir terdiam lama. Suara pertempuran mulai mereda, hanya terdengar langkah-langkah pasukan yang memeriksa sekitar. Setelah beberapa lama, Ukaidir mengangkat wajahnya dan berkata, "Pelan, aku telah melihat kekuatan kalian, tetapi yang lebih besar dari itu adalah keyakinan kalian. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Khalid menunduk, lalu menepuk bahunya dengan lembut. "Engkau telah memilih jalan keselamatan. Benteng ini tidak lagi menjadi tempat kesombongan, melainkan rumah bagi kedamaian." Pasukan Islam bersorak gembira. Mereka memuji Allah atas kemenangan itu tanpa menjarah atau menghancurkan apapun. Khalid memerintahkan agar penduduk benteng diperlakukan dengan baik. Mereka yang menerima Islam disambut sebagai saudara, dan yang masih ragu diberi waktu dan perlindungan. Malam itu, pasukan beristirahat di dalam benteng yang kini sunyi. Angin berhembus membawa aroma debu dan darah yang mulai mengering. Khalid duduk di puncak menara, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit gurun. Ia mengingat perjalanan panjang yang telah dilaluinya, dari Makkah hingga medan perang yang jauh. Ia tidak merasa sombong, tidak merasa menjadi pahlawan. Dalam hatinya hanya ada rasa syukur yang mendalam. Seorang prajurit muda mendekat dan berkata, "Wahai Panglima, engkau selalu menang dalam setiap pertempuran. Apakah engkau tidak pernah takut?" Khalid menatap bintang dan menjawab, "Aku takut hanya kepada Allah. Jika seseorang takut kepadanya, maka tidak ada lagi yang bisa menakutinya. Kemenangan bukan datang dari pedangku, melainkan dari keimanan yang Allah tanamkan di hati kita." Prajurit itu terdiam, lalu tersenyum kecil. "Aku ingin menjadi seberani engkau suatu hari nanti." Khalid menatapnya dengan lembut. "Beranilah dalam kebenaran, bukan dalam amarah. Seorang yang berani tanpa iman hanyalah orang bodoh yang berjalan menuju kehancuran. Tetapi seorang yang berani karena Allah, ia akan menemukan cahaya di setiap langkahnya." Beberapa hari kemudian, pasukan meninggalkan Dumatul Jandal dengan damai. Ukaidir tetap di sana sebagai pemimpin daerah yang kini memeluk Islam. Khalid dan pasukannya kembali ke Madinah dengan membawa berita kemenangan. Ketika Rasulullah mendengar kabar itu, beliau tersenyum dan memuji Allah, karena sekali lagi kebenaran menang bukan hanya dengan pedang, tetapi juga dengan hati. Perjalanan pulang melewati gurun terasa ringan. Pasukan bernyanyi lirih memuji kebesaran Allah, dan setiap langkah kuda mereka meninggalkan jejak sejarah di pasir yang luas. Khalid memandang ke belakang sejenak, melihat arah benteng yang semakin jauh, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau yang memberi kemenangan, Engkau pula yang meneguhkan hati kami.
Jadikanlah setiap kemenangan sebagai jalan untuk semakin dekat kepadamu. Dan demikianlah kisah penaklukan Dumatul Jandal, bukan sekadar kisah perang, tetapi kisah tentang iman, keberanian, dan rahmat yang meliputi musuh sekalipun. Kisah yang menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam besarnya pasukan atau tingginya benteng, melainkan dalam keteguhan hati yang yakin akan pertolongan Tuhan. Hari demi hari berlalu sejak kemenangan di Dumatul Jandal. Pasukan Islam tinggal beberapa hari di benteng itu untuk memastikan seluruh penduduk memahami perjanjian damai yang telah disepakati. Tidak ada perampasan, tidak ada penghinaan, tidak ada balas dendam. Justru para penduduk terheran-heran melihat pasukan yang menaklukkan mereka, memperlakukan mereka dengan hormat dan adil. Mereka menyaksikan sendiri bahwa para prajurit Islam tidak menganggap kemenangan sebagai kesempatan untuk berkuasa, melainkan sebagai amanah yang harus dijaga dengan kebijaksanaan. Ukaidir, yang kini telah memeluk Islam, mengundang Khalid untuk berbicara di dalam ruang pertemuan benteng. Dinding ruangan itu dihiasi ukiran batu kuno, peninggalan nenek moyang mereka, dan di tengahnya terdapat meja besar dari kayu kurma tua. Ukaidir duduk di satu sisi, sementara Khalid di sisi lain. Beberapa perwira dan penerjemah duduk tidak jauh dari mereka, namun suasana terasa hening. "Wahai Khalid," kata Ukaidir pelan, "aku telah melihat banyak peperangan sepanjang hidupku, tetapi belum pernah kulihat pasukan seperti pasukanmu. Mereka tidak mencaci musuh, tidak menjarah harta, tidak menindas rakyat. Mereka bahkan memberi makan anak-anak kami sebelum memberi makan diri mereka sendiri. Apa yang membuat mereka seperti itu?" Khalid memandangnya dengan tenang. Yang membuat mereka seperti itu adalah keyakinan bahwa hidup bukan hanya untuk dunia ini. Mereka tahu bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka mereka tidak berperang demi harta atau tanah, melainkan demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka tidak takut mati, karena mereka tahu bahwa kematian hanyalah pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Ukaidir menunduk lama. "Aku kini memahami mengapa tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Kalian bukan sekadar prajurit, kalian adalah manusia yang bebas dari rasa takut." Khalid tersenyum tipis. "Kami manusia biasa, wahai Ukaidir. Kami pun merasa lapar, haus, dan lelah. Kami pun bisa terluka dan jatuh. Tetapi kami memiliki sesuatu yang tidak dimiliki pasukan lain, yaitu iman. Iman yang meneguhkan langkah ketika kaki hampir goyah." Setelah pertemuan itu, Ukaidir memerintahkan rakyatnya untuk membantu pasukan Islam memperbaiki jalan dan memberikan persediaan air. Hubungan antara kedua pihak menjadi damai. Penduduk Dumatul Jandal mulai tertarik mempelajari Islam, sebagian besar karena mereka melihat keteladanan dalam perbuatan para prajurit, bukan karena paksaan. Dalam waktu singkat, suasana di benteng yang dulu dipenuhi ketegangan berubah menjadi tenang dan penuh kegiatan. Suatu malam, Khalid berjalan sendirian di atas dinding benteng. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma pasir dan dedaunan kering. Di kejauhan, bintang-bintang berkelap-kelip seakan menatap bumi. Ia memandang ke arah selatan, ke arah Madinah, dan hatinya teringat kepada Rasulullah. Ia merindukan suara lembut beliau, nasihatnya yang penuh hikmah, dan senyum yang mampu menenangkan hati paling gelisah sekalipun. Abdullah, salah satu perwira yang selalu setia di sisinya, datang mendekat. "Wahai Panglima, aku tahu engkau memikirkan sesuatu. Wajahmu tampak jauh malam ini." Khalid menatap langit dan menjawab, "Aku memikirkan rumah kita di Madinah, Abdullah. Aku memikirkan Rasulullah dan saudara-saudara kita di sana. Betapa jauh kita berada dari beliau,
dan betapa banyak medan perang yang masih menanti. Aku tidak tahu apakah masih akan bertemu beliau lagi setelah semua ini." Abdullah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Engkau telah banyak berjuang, wahai Panglima. Engkau menaklukkan benteng-benteng yang tidak bisa ditembus pasukan lain. Engkau telah mengorbankan waktu, darah, dan hidupmu demi agama ini." Khalid menatapnya dengan lembut. "Semua itu tidak berarti apa-apa dibandingkan pengorbanan Rasulullah. Jika aku bisa menyerahkan pedang ini dan hidupku untuk membela beliau, aku akan melakukannya tanpa ragu. Tapi aku tahu perjuangan ini belum berakhir. Setelah Dumatul Jandal, masih banyak benteng-benteng kesombongan yang harus kita runtuhkan, bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan cahaya Islam." Beberapa hari kemudian, pasukan mulai bersiap untuk kembali ke Madinah. Ukaidir mengantarkan mereka sampai keluar benteng. Ia berdiri di atas gerbang besar sambil menatap pasukan yang perlahan bergerak menjauh. "Khalid," katanya lantang, "semoga Allah menjaga langkahmu. Aku tidak akan pernah melupakan hari ketika engkau datang bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa kebenaran." Khalid menundukkan kepala. "Jagalah rakyatmu dengan keadilan, Ukaidir. Itulah kemenangan yang sejati." Pasukan bergerak melintasi padang pasir. Debu berterbangan di bawah tapak kuda, dan sinar matahari yang menyilaukan menyelimuti mereka. Beberapa prajurit bernyanyi dengan suara rendah, melantunkan syair-syair tentang kemenangan dan harapan. Setiap wajah memancarkan kebanggaan yang tenang, bukan kesombongan, melainkan rasa syukur. Di tengah barisan itu, Khalid berjalan dengan pandangan lurus ke depan. Pikirannya sudah melampaui jarak menuju masa depan Islam yang terus berkembang. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati desa-desa kecil yang dulu menutup diri dari pasukan Islam. Kini, para penduduk keluar menyambut mereka, menawarkan air dan kurma. Mereka telah mendengar kabar tentang bagaimana pasukan Islam memperlakukan Dumatul Jandal, dan mereka tahu bahwa pasukan ini bukan ancaman, melainkan pelindung bagi yang lemah. Di suatu malam, mereka beristirahat di sebuah oasis kecil. Air jernih memantulkan cahaya bintang, dan suara unta yang mengunyah rerumputan terdengar lembut. Khalid duduk bersama para perwiranya di dekat api unggun. Abdullah berkata, "Wahai Panglima, aku masih tidak bisa melupakan saat engkau memanjat dinding benteng sendirian. Kami semua mengira engkau akan jatuh. Apa yang membuatmu berani melakukannya?" Khalid tersenyum samar. "Aku tidak memanjat dengan keyakinan bahwa aku akan hidup, tapi aku juga tidak melakukannya dengan keyakinan bahwa aku akan mati. Aku hanya percaya bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Allah." Ketika seseorang benar-benar menyerahkan dirinya kepadanya, rasa takut hilang dengan sendirinya. Seorang prajurit muda menimpali. "Apakah itu berarti kita tidak perlu takut kepada apapun?" Khalid menatap api unggun dengan mata yang dalam. "Takutlah hanya kepada Allah, tapi jangan anggap rasa takut sebagai kelemahan. Kadang, rasa takut membuat kita berhati-hati dan sadar akan batas. Namun, jika rasa takut membuatmu mundur dari kebenaran, maka itu bukan lagi kewaspadaan, melainkan kebodohan." Malam itu, mereka berbincang lama. Angin gurun berhembus lembut dan langit dipenuhi bintang. Beberapa prajurit tertidur di atas pasir, yang lain berzikir pelan. Khalid tetap terjaga, matanya menatap jauh ke langit, seolah berbicara dengan bintang-bintang yang menjadi saksi perjalanan panjang mereka. Ia tahu bahwa setiap kemenangan membawa tanggung jawab baru. Ia tahu bahwa selama masih ada kezaliman di dunia, pedangnya tidak akan pernah beristirahat. Ketika akhirnya mereka tiba di Madinah, kota itu menyambut mereka dengan penuh sukacita. Anak-anak berlari di jalan sambil berteriak, "Pasukan Allah telah kembali." Orang-orang keluar dari rumah mereka, membawa kurma dan air sebagai tanda syukur. Khalid turun dari kudanya dan langsung menuju masjid. Di sana, Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Begitu melihat Khalid datang, beliau tersenyum hangat. "Alhamdulillah," kata Rasulullah,
pasukan Allah kembali dengan selamat. Khalid menunduk dengan penuh hormat. Wahai Rasulullah, Allah telah memberikan kemenangan kepada kami di Dumatul Jandal. Musuh telah tunduk tanpa banyak darah tertumpah. Mereka kini hidup damai dan banyak di antara mereka telah menerima Islam. Rasulullah menatapnya dengan mata yang teduh. Engkau telah menjalankan tugasmu dengan baik, Khalid. Tapi ingatlah, kemenangan sejati bukan ketika musuh kalah, melainkan ketika hatinya tunduk kepada kebenaran. Khalid meneteskan air mata, menahan haru. Aku tidak pernah melihat pemimpin yang lebih mulia dari engkau, wahai Rasulullah. Rasulullah meletakkan tangannya di bahu Khalid. Engkau pedang Allah di bumi, tapi pedang yang tajam sekalipun harus digunakan dengan hati yang lembut. Jangan biarkan kekerasan mengalahkan kasih sayang. Khalid mengangguk, hatinya terasa damai. Ia tahu bahwa segala kemenangan yang diperoleh hanyalah titipan. Ia tahu bahwa dirinya hanyalah alat dan bahwa kekuatan sejati datang dari Yang Maha Kuasa. Malam itu, setelah sholat, Khalid duduk di masjid memandangi langit. Bintang-bintang berkelip di atas atap Masjid Nabawi. Ia menutup matanya dan teringat kembali seluruh perjalanan, pasir yang membakar, suara pedang yang beradu, darah yang mengalir, dan doa yang selalu terucap di bibir setiap prajurit. Semua itu terasa seperti satu untaian panjang dari perjalanan menuju Allah. Ia tersenyum dan berbisik, selama aku hidup, aku akan terus berjalan di jalan ini. Jalan kebenaran, jalan perjuangan, jalan yang tidak pernah berakhir. Beberapa bulan setelah pasukan kembali dari Dumatul Jandal, suasana di Madinah penuh kedamaian. Namun, kedamaian itu tidak berarti akhir dari perjuangan. Di utara, jauh melewati lembah dan pegunungan, kekuatan besar mulai memperhatikan kebangkitan Islam. Di wilayah Syam, pasukan Romawi Timur mengamati dari jauh dengan rasa waspada. Mereka mendengar nama Khalid bin Walid, panglima yang tak pernah kalah, dan setiap laporan tentang kemenangan pasukan Islam membuat mereka semakin gelisah. Suatu hari, Khalid sedang duduk di masjid setelah sholat subuh. Cahaya matahari pagi mulai menembus dinding masjid, menerangi wajahnya yang tenang. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat kembali perjalanan panjang di padang pasir, suara angin, dan takbir para prajurit di medan perang. Saat itu, datang seorang utusan membawa kabar bahwa Rasulullah ingin menemuinya. Khalid segera berdiri dan berjalan ke rumah Rasulullah. Di sana beliau sudah menunggunya dengan wajah lembut namun penuh keseriusan. Beliau mempersilakan Khalid duduk. Khalid, kata beliau perlahan, kemenangan di Dumatul Jandal telah membawa ketenangan di utara. Namun, masih ada wilayah yang perlu kita jaga. Di perbatasan, masih banyak kabilah yang belum memahami Islam sepenuhnya. Aku ingin engkau berangkat ke arah timur laut, menuju wilayah yang kini disebut sebagai Taimah. Engkau tidak akan berperang kecuali bila mereka memulai. Tugasmu adalah menyeru mereka kepada kebenaran. Khalid menunduk. Aku akan berangkat segera, wahai Rasulullah. Aku akan menjalankan perintah ini sebagaimana engkau kehendaki. Aku akan membawa beberapa orang pilihan yang telah bersamaku di Dumatul Jandal. Rasulullah tersenyum. Jangan hanya membawa mereka yang kuat dalam pedang, tapi juga mereka yang lembut dalam hati. Islam tidak akan tersebar dengan kekerasan, melainkan dengan keadilan dan kasih sayang. Khalid mengangguk dalam-dalam. Ia memahami pesan itu bukan sekadar perintah perang, melainkan perintah dakwah. Ia tahu bahwa Islam sedang menapaki tahap baru, dari perjuangan bertahan menjadi perjuangan menyebarkan cahaya ke seluruh penjuru tanah Arab. Beberapa hari kemudian, pasukan kecil berangkat menuju Taimah. Perjalanan mereka melewati lembah-lembah sunyi dan hamparan pasir yang luas. Setiap langkah unta dan kuda menjadi irama yang menenangkan, mengiringi zikir dan doa.
Di malam hari, mereka berhenti di oasis, menyalakan api kecil, dan berbincang di bawah langit penuh bintang. Seorang prajurit muda bernama Sa'ad bertanya, "Wahai Panglima, aku masih mengingat pertempuran di Dumatul Jandal, tapi engkau kini tampak berbeda. Dulu, engkau selalu bicara tentang strategi dan kekuatan. Kini engkau lebih banyak diam dan merenung. Apa yang engkau pikirkan?" Khalid tersenyum samar. "Aku belajar sesuatu dari setiap perang, Sa'ad. Dulu, aku pikir kemenangan selalu datang dari pedang yang tajam dan taktik yang cerdas. Tapi kini aku tahu, kemenangan sejati adalah ketika hati manusia berubah. Aku ingin melihat musuh menjadi saudara, bukan mayat di medan perang." Sa'ad menatapnya kagum. "Maka engkau bukan hanya panglima perang, tapi juga panglima hati." Khalid tertawa pelan. "Aku hanyalah hamba yang mencoba mengerti kehendak Allah. Jika pedangku menebas, biarlah itu untuk menghentikan kezaliman. Tapi jika lisanku bisa membuat orang menerima kebenaran, maka itu lebih baik daripada 1000 kemenangan di medan perang." Ketika mereka tiba di Taimah, mereka disambut oleh para pemuka suku dengan hati-hati. Awalnya, mereka mengira pasukan Islam datang untuk menaklukkan, namun Khalid menenangkan mereka. Ia berbicara dengan sabar, menjelaskan apa itu Islam, tentang keadilan, kasih sayang, dan larangan menindas. Hari demi hari, penduduk mulai memahami. Mereka melihat pasukan yang tidak merampok, tidak mengancam, bahkan membantu mereka memperbaiki sumur dan irigasi. Dalam waktu singkat, sebagian besar suku di sana memeluk Islam tanpa peperangan. Pada suatu sore, Khalid duduk di dekat sumur tua sambil memperhatikan anak-anak bermain di bawah pohon kurma. Abdullah mendekat dan berkata, "Sungguh luar biasa, wahai Panglima. Dulu kita menaklukkan benteng-benteng besar dengan darah. Sekarang kita menaklukkan hati dengan kata-kata." Khalid menatapnya dengan tenang. Itulah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kemenangan yang paling mulia bukan ketika musuh tunduk karena takut, tapi ketika ia tunduk karena cinta. Jika kita bisa membuat mereka mencintai kebenaran, maka kita telah menang dengan sempurna. Hari berganti minggu, dan Taimah menjadi wilayah yang damai. Setelah memastikan semuanya stabil, Khalid menulis surat kepada Rasulullah, melaporkan keberhasilan dakwah tanpa peperangan. Surat itu dikirim dengan seorang utusan yang menempuh perjalanan panjang ke Madinah. Beberapa minggu kemudian, datang balasan dari Rasulullah yang membuat Khalid meneteskan air mata. Dalam surat itu tertulis, "Semoga Allah memberkahi langkahmu, wahai Khalid. Engkau telah memahami makna jihad dengan sebenar-benarnya. Teruslah berjalan di jalan kebenaran, sebab selama engkau berjuang dengan niat yang tulus, Allah akan bersamamu." Surat itu disimpan Khalid di dalam sakunya selama bertahun-tahun. Ia membacanya setiap kali merasa lelah, setiap kali rindu pada Rasulullah, setiap kali ia meragukan dirinya sendiri. Surat itu menjadi cahaya di dalam hatinya yang menuntunnya melewati masa-masa sulit setelah wafatnya Rasulullah kelak. Beberapa tahun kemudian, setelah Rasulullah berpulang, zaman berubah. Kaum murtad muncul di berbagai penjuru jazirah, menolak zakat, dan ingin kembali kepada kehidupan lama. Abu Bakar, pemimpin kaum muslimin yang baru, memanggil Khalid untuk memimpin pasukan melawan pemberontakan itu. Khalid menerima tugas itu dengan hati yang berat. Ia bukan hanya menghadapi musuh dari luar, tetapi saudara-saudara yang dulu pernah berjuang bersama. Dalam salah satu malam, menjelang pertempuran melawan suku-suku murtad, Khalid duduk sendirian di luar kemah. Bulan purnama bersinar terang, menerangi gurun yang sunyi. Ia berbicara lirih kepada dirinya sendiri. "Betapa cepat waktu berlalu. Dulu aku berperang untuk menegakkan Islam,
Kini aku harus berperang untuk menjaga agar Islam tidak runtuh. Tapi jika ini adalah kehendak-Mu, wahai Allah, maka kuatkanlah langkahku." Seorang prajurit tua datang mendekat, mengenalinya dari pertempuran Dumatul Jandal. "Wahai Panglima, engkau tampak gelisah malam ini." Khalid menghela napas. "Aku tidak takut perang, tapi aku takut kehilangan rahmat Allah. Aku takut pedangku yang dulu digunakan untuk menegakkan kebenaran, kini meneteskan darah saudara sendiri." Prajurit tua itu menatapnya dalam-dalam. "Selama engkau berperang demi Allah dan bukan demi dirimu sendiri, maka pedangmu akan tetap suci. Engkau tidak bisa menghindari perang jika kebenaran terancam." Khalid mengangguk pelan. "Benar katamu. Jika mereka berpaling dari kebenaran, maka tugas kita adalah mengingatkan mereka. Jika mereka tetap menolak, maka pedang akan berbicara. Tapi semoga setiap tebasan membawa mereka kembali, bukan menjauh." Keesokan harinya, pertempuran besar pun terjadi. Khalid memimpin pasukan dengan strategi yang cerdas, menggabungkan kecepatan dan ketegasan. Dalam waktu singkat, barisan musuh terpecah. Namun, di tengah medan perang, Khalid selalu memberi kesempatan kepada lawan untuk menyerah dan kembali kepada Islam. Banyak di antara mereka akhirnya menangis dan melemparkan senjata, menyadari kesalahan mereka. Kemenangan demi kemenangan diraih, dan Jazirah Arab kembali bersatu di bawah panji Islam. Suatu malam, setelah semua peperangan itu berakhir, Khalid kembali duduk sendirian di gurun. Ia memandangi pedangnya yang telah menemaninya dalam puluhan pertempuran. Pedang itu masih tajam, tapi kini ia melihatnya bukan sebagai simbol kekuatan, melainkan sebagai saksi. Ia berkata, "Perlahan, engkau telah menebas banyak musuh, tapi aku berharap setiap darah yang menetes darimu menjadi sebab terbukanya pintu ampunan bagi mereka. Aku tidak ingin dikenal sebagai penakluk. Aku hanya ingin dikenal sebagai hamba yang berjuang karena cinta kepada Tuhannya." Beberapa tahun kemudian, Khalid wafat di ranjangnya, bukan di medan perang. Saat ajal mendekat, ia memegang pedangnya dan berkata dengan suara lemah, "Aku telah mengikuti setiap pertempuran besar, tetapi kini aku mati di ranjang seperti seekor unta tua. Tidak ada yang lebih aku rindukan selain medan perang dan seruan takbir di tengah debu." Air mata mengalir di wajah para sahabat yang mengelilinginya. Mereka tahu, meskipun Khalid wafat tanpa luka baru, seluruh tubuhnya penuh bekas pedang dan tombak dari ratusan pertempuran. Ia telah memberikan seluruh hidupnya untuk Islam dan meninggalkan jejak abadi di setiap jengkal tanah yang pernah ia pijak. Ketika jenazahnya dimakamkan, ribuan orang hadir. Seorang prajurit tua berkata dengan suara bergetar, "Hari ini bumi kehilangan pedangnya, tapi langit mendapatkan bintangnya." Dan di langit malam yang tenang, seolah bintang-bintang lebih terang dari biasanya, seakan menunduk memberi penghormatan kepada seorang hamba yang telah hidup dan mati dalam perjuangan tanpa pamrih. Hari-hari setelah kepergian Khalid terasa hening di kota Hims, tempat ia dimakamkan. Di rumah-rumah penduduk, orang-orang berbicara tentang keberanian dan kebijaksanaannya. Tidak ada yang mampu menahan air mata ketika mengingat sosok panglima yang tak pernah kalah dalam pertempuran, tetapi selalu rendah hati dalam kemenangan. Anak-anak di jalan-jalan berlari sambil mengangkat tongkat kayu, meniru cara Khalid memegang pedang, dan para orang tua bercerita tentang hari-hari ketika pasukannya datang dari padang pasir membawa kemenangan dan keadilan, bukan penindasan. Di masjid, seorang prajurit tua yang dulu pernah ikut bersamanya di Dumatul Jandal duduk bersandar di dinding. Janggutnya telah memutih, tetapi matanya masih menyimpan cahaya semangat masa muda. Di sekelilingnya berkumpul beberapa anak muda yang haus
akan kisah perjuangan. Seorang di antara mereka bertanya dengan nada kagum, "Paman, benarkah Khalid tidak pernah kalah dalam satu pun pertempuran?" Prajurit itu mengangguk perlahan. "Benar anakku, tidak ada pasukan yang berhasil mengalahkannya, karena yang ia bawa bukan hanya pedang, tetapi doa dan keyakinan. Ia pernah berkata kepadaku di malam sebelum pertempuran Yarmuk, 'Aku tidak bertempur demi kemenangan pribadi. Aku bertempur agar manusia tahu bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah.'" Anak muda itu bertanya lagi, "Apakah ia tidak pernah takut?" Prajurit tua itu tersenyum. "Takut? Ia manusia, tentu ia takut. Tapi bedanya, ia tidak melarikan diri dari ketakutan. Ia memeluknya dan menjadikannya bahan bakar keberanian. Pernah sekali aku melihat panah menembus bahunya di tengah pertempuran. Darah mengalir deras, tetapi ia tetap memimpin pasukan tanpa mengeluh. Ketika aku bertanya apakah ia kesakitan, ia hanya menjawab, 'Rasa sakit ini kecil dibandingkan dosa-dosa yang ingin kuhapus dengan perjuangan ini.'" Anak-anak muda itu terdiam, terpukau oleh cerita itu. Salah seorang di antara mereka berkata lirih, "Andai aku bisa berperang bersamanya." Prajurit tua itu menatap mereka satu persatu. "Kalian masih bisa berperang seperti dia, meskipun tidak lagi dengan pedang. Perang kini bukan melawan pasukan, tetapi melawan kebodohan, kemalasan, dan kezaliman di hati. Jika kalian bisa menaklukkan diri sendiri, sebagaimana Khalid menaklukkan musuhnya, maka kalian juga pahlawan." Sementara itu, di Madinah, nama Khalid masih disebut dengan penuh hormat. Umar bin Khattab, sang khalifah, sering menyebutnya dalam doanya. Suatu hari, Umar berdiri di mimbar dan berkata di hadapan umat, "Khalid telah pergi, tetapi semangatnya tidak akan mati. Aku telah menyaksikan bagaimana pedangnya membuat musuh gemetar, namun aku lebih kagum pada hatinya yang lembut. Ia adalah bukti bahwa kekuatan sejati bukan hanya di tangan, melainkan di iman yang tak tergoyahkan." Orang-orang menangis mendengar itu. Mereka teringat masa-masa ketika berita kemenangan datang bertubi-tubi dari utara, ketika nama Khalid disebut di setiap khutbah dan setiap kemenangan selalu diakhiri dengan sedekah, bukan kesombongan. Di Syam, tempat Khalid menaklukkan benteng-benteng besar, penduduk setempat mulai membangun masjid dan sekolah. Mereka menyebutnya Masjid Al-Saif, Masjid Pedang, untuk mengenang keberanian Khalid. Di dalamnya tertulis kalimat yang kelak menjadi legenda. Tidak ada pedang seperti pedang Allah, dan tidak ada pahlawan seperti Khalid bin Walid. Suatu malam, bertahun-tahun kemudian, seorang pengelana melewati kota Hims. Ia berhenti di dekat makam Khalid. Angin malam bertiup pelan, membawa suara lembut dari pepohonan kurma. Pengelana itu berlutut di tanah dan berkata, "Wahai Khalid, aku tidak datang untuk meminta. Aku datang untuk mengingat. Aku mendengar namamu disebut di padang pasir, di masjid, di pasar, di hati orang-orang yang belum pernah melihatmu. Engkau mungkin telah pergi, tetapi setiap langkahmu masih bergema di bumi ini." Ia kemudian membaca doa dan menatap langit. Di antara bintang-bintang, satu tampak bersinar lebih terang dari yang lain, seolah menjawab doa itu dengan cahaya. Kisah tentang Khalid terus hidup dari generasi ke generasi. Di sekolah-sekolah Islam, para guru menceritakan bagaimana ia selalu menolak kemewahan. Ketika diberi hadiah emas setelah sebuah kemenangan, ia membagikannya kepada para prajurit dan rakyat. Ia sendiri tidur di atas tanah, di bawah bintang, tanpa bantal selain pelana kudanya. Ketika ditanya mengapa ia hidup begitu sederhana, ia menjawab, "Aku tidak ingin rumahku di dunia lebih indah daripada rumahku di akhirat." Dan kisah itu menjadi pelajaran bagi umat
bahwa kekuasaan sejati bukanlah memerintah dengan tangan, tetapi dengan keteladanan. Bertahun-tahun setelah kepergiannya, dunia Islam berkembang pesat. Kota demi kota di Syam dan Irak menjadi pusat ilmu dan perdagangan. Banyak di antara panglima muda yang berangkat berperang membawa nama Khalid sebagai semangat. Mereka berkata, sebelum berangkat, kita bukan Khalid, tetapi kita membawa semangatnya. Di sebuah medan perang di Persia, seorang panglima muda bernama Qaqa berdiri di hadapan pasukannya dan berkata, kalian tahu siapa yang menaklukkan Dumatul Jandal, siapa yang memenangkan Yarmuk, siapa yang membuat dunia tahu bahwa Islam bukan agama kelemahan, tetapi kekuatan yang berakar pada rahmat. Dialah Khalid. Hari ini kita tidak berperang untuk menyainginya, tetapi untuk melanjutkan langkahnya. Suara takbir menggema, dan seolah-olah di antara debu dan teriakan itu, bayangan Khalid muncul. Sosok tinggi di atas kuda putih, pedang terangkat, wajah tenang, mata tajam memandang ke depan. Ia tidak lagi hidup, tetapi ruh perjuangannya tidak pernah mati. Ia menunggangi sejarah, menembus waktu, menginspirasi setiap hati yang berani memperjuangkan kebenaran. Beberapa abad kemudian, di sebuah madrasah di Damaskus, seorang ulama menulis biografi para sahabat. Ketika sampai pada nama Khalid bin Walid, ia berhenti lama. Tangannya bergetar menulis kalimat pembuka. Di antara manusia yang hidup setelah Rasulullah, tidak ada yang lebih pantas disebut pedang Allah selain dia. Karena dengan pedangnya, kezaliman runtuh, dan dengan hatinya, kemanusiaan tumbuh. Tulisan itu kemudian dibacakan di masjid-masjid, di sekolah, dan di majelis ilmu. Setiap kali nama Khalid disebut, orang-orang mengangguk dengan rasa hormat yang tulus. Mereka tidak melihatnya hanya sebagai panglima, tetapi sebagai simbol kesetiaan, keberanian, dan cinta yang murni kepada Tuhan dan kebenaran. Malam di Hims tetap tenang seperti dulu. Di makam sederhana itu, tidak ada ukiran megah, hanya batu nisan dengan tulisan sederhana. Tapi setiap kali angin berhembus, seolah terdengar suara samar dari masa lalu. Suara yang dulu menggetarkan medan perang dan kini berbisik lembut di hati umat manusia. Suara itu seakan berkata, aku telah pergi, tetapi perjuangan tidak boleh berhenti. Setiap zaman punya medannya sendiri, dan setiap hati yang berani menegakkan kebenaran adalah penerus pedang Allah. Dan begitu, sejarah menutup satu bab, tetapi membuka ribuan lainnya. Karena pahlawan sejati tidak pernah benar-benar mati. Mereka hidup dalam doa, dalam tindakan, dalam keteguhan orang-orang yang menolak tunduk kepada kezaliman, dan di setiap langkah orang beriman yang mengangkat kebenaran di atas segalanya. Di sanalah roh Khalid bernafas, menuntun dunia agar tidak melupakan bahwa keberanian sejati adalah keberanian untuk tetap adil. Bahkan ketika dunia berubah menjadi gelap, waktu berjalan seperti pasir yang jatuh dari tangan. Puluhan tahun berlalu sejak Khalid bin Walid meninggalkan dunia, tetapi namanya tetap bergema di setiap masjid, di setiap medan perang, dan di hati para penuntut ilmu. Di tanah Syam, tempat jasadnya dimakamkan, setiap musim semi orang-orang datang untuk berziarah. Mereka membawa anak-anak mereka menunjukkan makam sederhana itu dan berkata, lihatlah, disinilah tidur seorang yang tidak pernah kalah, tetapi juga tidak pernah sombong. Di antara para peziarah itu, ada seorang pemuda bernama Hasan. Ia datang dari Madinah setelah menempuh perjalanan berhari-hari. Hasan adalah cucu dari salah satu prajurit Khalid. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan cerita-cerita tentang keberanian dan keikhlasan sang panglima. Malam itu, Hasan duduk di samping makam, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia berbisik, wahai Khalid, aku tidak mengenalmu, tapi aku merasa seolah engkau selalu ada di sisiku. Ayahku selalu berkata bahwa keberanian bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam mempertahankan iman. Aku datang ke sini bukan untuk menangis, tapi untuk belajar bagaimana menjadi seperti engkau.
Tiba-tiba, seorang tua dengan jubah kusam duduk di sampingnya. Wajahnya teduh, suaranya tenang. "Anak muda," katanya, "engkau datang jauh-jauh hanya untuk duduk di hadapan batu ini. Apa yang engkau cari di sini?" Hasan menunduk. "Aku ingin tahu rahasia kekuatannya. Bagaimana mungkin seseorang bisa memenangkan begitu banyak pertempuran, tapi tetap rendah hati?" Orang tua itu tersenyum, karena ia tidak pernah berperang untuk dirinya sendiri. Setiap kali pedangnya terangkat, yang ia lihat bukan musuh, tapi ujian. Ia tahu bahwa kemenangan sejati bukan ketika musuh jatuh, tetapi ketika hatimu tidak dikuasai oleh kesombongan. Itu rahasianya. Hasan terdiam, merenungi kata-kata itu. Apakah mungkin aku juga bisa menjadi seperti dia? "Setiap orang bisa menjadi seperti Khalid," jawab orang tua itu pelan, "asalkan hatinya teguh dan niatnya lurus. Engkau tidak perlu mengangkat pedang, cukup angkat kebenaran di dalam hatimu. Dunia ini masih punya banyak medan perang, bukan melawan pasukan, tapi melawan kezaliman, kemalasan, dan kebohongan." Hasan menatap wajah orang tua itu, tapi ketika ia hendak berbicara lagi, sosok itu sudah berjalan menjauh, menghilang di balik kabut malam. Hasan hanya bisa menatapnya dengan rasa heran dan hormat. Dalam hati kecilnya, ia merasa seolah orang tua itu bukan orang biasa. Mungkin seorang ulama, mungkin seorang wali, atau mungkin hanya pengingat dari Tuhan. Sejak malam itu, Hasan tidak kembali ke Madinah. Ia menetap di Hims, belajar kepada para ahli ilmu, dan menulis tentang kehidupan Khalid. Ia menulis bukan untuk memuja, tapi untuk meneladani. Ia menulis tentang bagaimana Khalid selalu mendahulukan keadilan, bagaimana ia menangis setiap kali harus menumpahkan darah, dan bagaimana ia selalu berdoa sebelum pertempuran dimulai. Suatu sore, ketika Hasan sedang menulis di bawah pohon kurma, datang seorang anak kecil membawa air. "Paman Hasan," katanya polos, "ayahku berkata, engkau menulis tentang panglima yang disebut pedang Allah." "Mengapa disebut pedang?" Hasan tersenyum, lalu menatap anak itu lembut. "Karena ia digunakan untuk menebas kegelapan, bukan untuk melukai manusia. Pedangnya tajam, tapi hatinya lebih lembut dari air. Ia memerangi kezaliman, bukan untuk kekuasaan, tapi untuk keadilan. Jika engkau tumbuh menjadi orang yang jujur dan berani, engkau juga adalah pedang Allah, meskipun tanpa besi di tanganmu." Anak kecil itu mengangguk, lalu berlari pulang dengan semangat. Hasan tersenyum, menatap langit, dan berdoa, "Ya Allah, biarlah setiap anak yang mendengar nama Khalid tumbuh dengan keberanian dan kasih seperti dia." Tahun berganti tahun. Hasan menua, rambutnya memutih, tetapi tulisannya tersebar ke seluruh negeri. Kisahnya dibacakan di masjid, di sekolah, di medan perang. Di setiap tempat, nama Khalid disebut bukan hanya sebagai pahlawan perang, tapi sebagai teladan iman. Suatu hari, seorang prajurit muda dari Mesir datang menemuinya. Wajahnya tegas, matanya berkilat semangat. "Tuan Hasan," katanya, "aku membaca tulisanmu. Aku ingin tahu, apakah benar Khalid pernah berkata bahwa ia mencintai mati di medan perang seperti orang lain mencintai hidup?" Hasan tersenyum tipis. "Ya, benar. Ia pernah berkata begitu. Tapi engkau harus tahu, cinta itu bukan karena haus darah. Ia mencintai mati di jalan Allah karena di sanalah ia menemukan hidup yang sebenarnya. Ia tidak takut mati karena ia tahu hidup tanpa tujuan lebih menakutkan daripada kematian di jalan kebenaran." Prajurit muda itu mengangguk. "Aku akan mengingat kata-katamu. Jika suatu hari aku berperang, aku akan berjuang bukan untuk nama, tapi untuk kebenaran." Hasan menatapnya dengan haru.
Itulah cara Khalid hidup. Itulah cara seorang beriman harus melangkah. Ketika Hasan wafat beberapa tahun kemudian, di tangannya masih tergenggam pena yang digunakan untuk menulis kisah Khalid. Ia dimakamkan tidak jauh dari makam sang panglima. Di batu nisannya tertulis, ia menulis tentang Khalid agar dunia tidak lupa bahwa keberanian sejati lahir dari cinta dan iman. Berabad-abad kemudian, kisah tentang Khalid dan Hasan terus beredar. Di masa kerajaan, di masa penjajahan, bahkan di zaman modern, ketika pedang digantikan pena dan ilmu, nama Khalid tetap disebut. Ia menjadi simbol keteguhan dan keadilan. Di sebuah universitas di Damaskus, seorang dosen sejarah berdiri di depan para mahasiswa dan berkata, "Kita sering bicara tentang strategi dan kemenangan militer, tapi jarang kita bicara tentang moral para pejuang. Khalid bukan hanya ahli taktik, tapi juga ahli hati. Ia tahu kapan harus menyerang, tapi lebih tahu kapan harus berhenti. Ia mengajarkan bahwa kemenangan tanpa rahmat hanyalah kekalahan yang tertunda." Seorang mahasiswa bertanya, "Apakah manusia seperti itu masih ada sekarang?" Dosen itu tersenyum. "Selama masih ada orang yang berjuang tanpa pamrih, selama masih ada yang menolak tunduk pada kezaliman, maka semangat Khalid masih hidup. Ia tidak hanya di masa lalu, tapi juga di hati kalian." Di luar ruang kuliah, angin sore berhembus lembut. Di kejauhan, menara-menara masjid berdiri tegak. Suara azan berkumandang, menyapu udara seperti panggilan abadi bagi orang-orang yang masih ingin melanjutkan perjuangan. Dalam gema suara itu, seolah terdengar gema langkah Khalid bin Walid di atas pasir sejarah, melangkah tanpa lelah, membawa pesan sederhana namun abadi, bahwa keberanian sejati bukan untuk menaklukkan dunia, tetapi untuk menegakkan kebenaran di dalam diri sendiri. Dan dengan itu, kisahnya terus hidup, tidak di halaman buku, tapi di dada setiap manusia yang berani berkata benar di hadapan kebatilan, yang berani memaafkan ketika mampu membalas, dan yang berani mencintai ketika dunia memaksa untuk membenci. Ratusan tahun telah berlalu sejak Khalid bin Walid dimakamkan di Hims. Dunia telah berubah. Kota-kota yang dulu menjadi medan perang kini menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan kebudayaan. Tapi di setiap majelis ilmu, nama Khalid masih disebut dengan rasa hormat yang sama seperti dulu. Para ulama menyebutnya dalam khutbah, para penyair menyebutnya dalam bait-bait panjang, dan para prajurit menyebutnya dalam doa sebelum berangkat ke medan perang. Di sebuah madrasah di Damaskus, seorang guru tua bernama Syekh Abdul Rahman mengajar anak-anak muda tentang sejarah para sahabat. Setiap kali ia menyebut nama Khalid, suaranya menjadi bergetar. Suatu hari, seorang muridnya yang bernama Umar bertanya dengan polos, "Guru, mengapa engkau selalu menitikan air mata ketika menyebut Khalid bin Walid?" Syekh tersenyum lembut. "Karena aku tidak hanya mengingat seorang panglima, aku mengingat manusia yang benar-benar mengerti arti hidup. Ia tidak pernah takut mati, tapi ia juga tidak pernah membunuh tanpa alasan. Ia menang dalam setiap pertempuran, tetapi ia selalu menangis setelahnya karena ia takut ada darah yang tertumpah tanpa izin Allah." Umar memandang gurunya dengan rasa ingin tahu. Apakah itu yang membuatnya disebut pedang Allah? "Ya," jawab sang guru. "Pedang Allah bukanlah pedang yang haus darah. Ia adalah pedang yang digunakan hanya untuk membela kebenaran. Khalid tidak pernah berperang demi kekayaan atau kekuasaan. Ia berperang agar manusia bisa hidup dalam keadilan. Karena itu, Allah memberinya gelar yang tidak akan pernah hilang meski zaman berganti." Umar termenung, lalu berkata, "Pelan, aku ingin menjadi seperti dia." Syekh Abdul Rahman menatapnya dengan mata lembut. "Jadilah seperti dia
dalam imanmu, bukan dalam pedangmu. Zamanmu berbeda. Sekarang perjuangan bukan di medan perang, tapi di medan ilmu dan moral. Tapi nilai-nilai Khalid masih sama. Keberanian, kejujuran, dan keteguhan malam itu. Setelah pelajaran selesai, Syekh Abdul Rahman duduk sendirian di dalam masjid. Ia menatap cahaya lampu minyak yang berkelap-kelip dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak pernah bertemu Khalid, tapi aku merasakan keberadaannya dalam setiap jiwa yang berani menegakkan kebenaran. Di luar sana, sejarah terus bergerak. Dinasti demi dinasti lahir dan tumbang. Namun setiap kali umat Islam menghadapi masa sulit, nama Khalid kembali disebut. Ketika pasukan Islam bertahan melawan serangan besar di masa kerajaan Umayyah, salah satu panglima bernama Al-Muzahim berdiri di tengah pasukannya dan berseru, 'Ingatlah bagaimana Khalid memimpin di Yarmuk. Ia tidak pernah mundur, meskipun jumlah musuh jauh lebih banyak. Maka hari ini kita akan berdiri sebagaimana dia berdiri. Tidak karena ingin mati, tetapi karena ingin hidup dalam kebenaran.' Pasukannya menggemakan takbir, dan seolah-olah di tengah debu pertempuran, bayangan Khalid muncul, tegap di atas kuda, mata menatap lurus, pedang terangkat tinggi. Berabad-abad kemudian, seorang penyair dari Andalusia menulis puisi tentangnya. Puisinya dibacakan di pasar dan di istana, membuat semua orang terdiam. Ia menulis, "Ada pedang yang tidak berkarat meski ditinggalkan. Ada nama yang tidak pudar meski dunia berubah." Itulah Khalid yang menanam keberanian bukan di bumi, tapi di hati manusia. Puisi itu menyebar ke seluruh negeri, dan di setiap tempat orang membaca dengan rasa bangga dan haru. Khalid menjadi lebih dari sekadar sosok sejarah. Ia menjadi simbol abadi tentang keberanian yang berpadu dengan kasih, tentang kekuatan yang bersumber dari iman. Di zaman yang lebih modern, ketika umat Islam mulai mencari kembali makna sejati perjuangan, banyak ulama menulis tentangnya dalam konteks baru. Salah satunya, seorang cendekiawan bernama Dr. Mahmud yang mengajar di Universitas Al-Azhar. Ia berdiri di depan para mahasiswa dan berkata, "Jika kalian ingin memahami makna jihad, pelajarilah kehidupan Khalid. Ia bukan hanya berperang, tapi ia juga menolak berperang jika perdamaian lebih baik. Ia tidak pernah mengangkat pedang tanpa niat suci. Ia tidak pernah mengalahkan orang lain tanpa terlebih dahulu mengalahkan egonya sendiri." Seorang mahasiswa bertanya, "Apakah Khalid tidak pernah merasa menyesal karena banyak membunuh musuh?" Dr. Mahmud tersenyum dan menjawab, "Ia pernah menangis karena itu. Ia pernah berkata bahwa setiap nyawa yang hilang harus menjadi pengingat bahwa perang hanyalah jalan terakhir. Tetapi jika perang harus terjadi, maka lakukanlah dengan kehormatan, bukan kebencian." Itulah mengapa ia berbeda. Ia bukan hanya panglima, ia juga seorang sufi di dalam hati seorang pejuang. Malam itu, setelah kuliah selesai, para mahasiswa berdiskusi panjang tentang makna keberanian dan iman. Seorang dari mereka menulis di buku catatannya, "Menjadi seperti Khalid berarti berani tanpa sombong, kuat tanpa kejam, dan menang tanpa lupa bersyukur." Kisah dan nilai-nilai Khalid kemudian diabadikan dalam kitab, karya sastra, dan cerita rakyat. Di setiap zaman, maknanya ditafsirkan ulang sesuai dengan kebutuhan zaman itu. Bagi para prajurit, ia adalah simbol keberanian. Bagi para ulama, ia adalah simbol keteguhan iman. Bagi rakyat biasa, ia adalah contoh bahwa manusia bisa kuat dan lembut sekaligus. Suatu malam, di abad modern, seorang anak kecil duduk di pangkuan ayahnya di rumah sederhana di pinggiran kota Hims. Di luar hujan turun perlahan. Ayahnya membacakan kisah Khalid dari sebuah buku lama. Anak itu mendengarkan dengan mata berbinar. "Ayah," katanya,
apakah Khalid juga punya rasa takut seperti aku?" Ayahnya tersenyum, menutup buku, lalu menjawab, "Tentu saja." Tapi ia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. Ia menjadikan rasa takut itu bahan bakar untuk berani. Ia tahu bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap melangkah meski takut. Jika engkau bisa melakukan itu, maka engkau juga seperti Khalid anak itu, menatap jendela, mendengarkan suara hujan, dan berkata, "Pelan, kalau begitu, aku ingin menjadi berani seperti dia." Ayahnya membelai rambutnya dengan lembut. "Dan aku ingin engkau menjadi seperti dia, bukan karena pedangnya, tapi karena hatinya." Malam itu, hujan terus turun, tapi di hati anak kecil itu sudah tumbuh api kecil bernama semangat. Api itu akan tumbuh besar seiring waktu, menyalakan keberanian di dunia yang mulai lupa pada arti keteguhan. Karena pahlawan sejati tidak pernah benar-benar mati. Mereka hidup dalam kisah yang terus diceritakan, dalam doa yang terus dibisikkan, dan dalam hati yang terus berani berbuat baik meskipun dunia gelap. Dan di setiap hati yang berani melawan ketidakadilan, di setiap tangan yang menolong tanpa pamrih, di setiap lidah yang berkata benar meskipun sendirian, di sanalah roh Khalid bin Walid terus hidup, memandang dunia dengan senyum tenang, seolah berkata, "Selama kebenaran masih diperjuangkan, aku tidak pernah pergi." Waktu tidak bisa menghapus nama orang-orang yang hidup untuk kebenaran. Di setiap zaman, dunia selalu berubah, tetapi nilai-nilai yang ditinggalkan oleh para pejuang sejati tetap sama. Di abad-abad setelah Khalid bin Walid, umat Islam menghadapi masa penuh ujian, peperangan antar kerajaan, masa-masa kelam penjajahan, dan zaman di mana kekuatan iman diuji oleh kemewahan dunia. Namun, setiap kali umat melemah, kisah Khalid dibacakan kembali untuk menyalakan semangat yang redup. Di sebuah pesantren tua di pinggiran kota Homs, seorang kiai bernama Yusuf duduk di hadapan santri-santrinya pada malam yang tenang. Lampu minyak menyala redup, suara jangkrik terdengar di luar. Para santri duduk bersila, wajah mereka serius, mata mereka penuh harap. Kiai Yusuf membuka kitab tebal yang sudah menguning di tepinya. "Anak-anakku," katanya dengan suara lembut tapi tegas, "malam ini kita tidak akan membahas hukum fikih. Kita akan berbicara tentang hati seorang pejuang. Tentang seseorang yang tidak hanya dikenal karena pedangnya, tapi juga karena jiwanya yang lembut dan keyakinannya yang tak tergoyahkan. Namanya adalah Khalid bin Walid." Para santri serempak menunduk hormat. Mereka tahu nama itu. Mereka sudah mendengar tentang pertempuran Yarmuk, tentang kemenangan di Dumatul Jandal, dan tentang bagaimana Khalid memimpin pasukan dengan strategi yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi malam ini mereka ingin mendengar lebih dari sekadar kisah perang. Mereka ingin tahu bagaimana hati seorang manusia bisa sekuat itu. Kiai Yusuf mulai bercerita. Khalid bukan hanya pahlawan di medan perang, ia juga pahlawan di medan jiwa. Ia pernah berkata kepada pasukannya sebelum bertempur, "Jangan berharap perang, tapi jika perang datang, hadapilah dengan sabar. Karena kemenangan bukan dari jumlah, tapi dari niat." Kata-kata itu bukan hanya strategi, itu doa yang hidup. Karena setiap langkahnya di tanah gurun selalu diiringi zikir, seorang santri muda bernama Rafi mengangkat tangan. "Guru, apakah benar ia tidak pernah kalah sekalipun?" Kiai Yusuf mengangguk pelan. "Benar, tapi tidak karena pedangnya. Ia tidak pernah kalah karena ia tidak pernah berperang demi dirinya. Orang yang berperang demi Allah tidak mengenal kekalahan, karena bahkan jika ia mati, ia menang. Dan ketika ia hidup, ia membawa cahaya kemenangan itu ke dunia." Rafi termenung lama. Di matanya tergambar rasa kagum dan kesadaran baru. Ia berkata lirih, "Kalau begitu, Guru, aku ingin menjadi seperti dia. Tapi aku tidak bisa memegang pedang. Aku hanya tahu membaca kitab dan menulis." Kiai Yusuf tersenyum. "Maka menulislah dengan hati yang sekuat pedang Khalid. Jika engkau menulis kebenaran dan menyebarkan cahaya,
engkau juga sedang berperang di jalan yang sama. Pedangmu adalah penamu dan tinta adalah darah perjuanganmu." Semua santri terdiam. Kata-kata itu menembus hati mereka lebih dalam dari pisau manapun. Malam itu, setelah pelajaran selesai, Raffi tidak langsung tidur. Ia duduk di serambi masjid, menatap bintang yang bertaburan di langit. Ia membayangkan Khalid menunggang kuda di bawah langit yang sama, berdoa dalam kesunyian sebelum berangkat berperang. Dalam bayangan itu, ia melihat wajah seorang yang gagah tapi tenang, mata yang tajam tapi penuh kasih. Raffi berbisik kepada dirinya sendiri, "Aku tidak akan berperang dengan pedang, tapi aku akan berperang dengan kata. Aku akan menulis tentang kebenaran agar dunia tahu bahwa Islam bukan agama penakluk, tapi agama yang menegakkan keadilan." Tahun demi tahun berlalu. Raffi tumbuh menjadi ulama dan penulis besar. Karya-karyanya tersebar ke seluruh negeri. Dalam setiap buku yang ia tulis, ia selalu menyebut nama Khalid, bukan sebagai legenda perang, tapi sebagai simbol manusia yang hidup sepenuhnya untuk Allah. Dalam salah satu tulisannya, ia menulis, "Khalid mengajarkan kita bahwa keberanian bukanlah tidak takut mati, melainkan berani hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri." Ratusan tahun kemudian, dunia kembali berubah. Kota-kota besar berdiri dengan lampu-lampu yang tak pernah padam. Manusia hidup dalam kemajuan teknologi, tapi juga dalam kegelisahan spiritual. Namun, bahkan di zaman modern, kisah Khalid masih dibacakan di sekolah-sekolah, di film dokumenter, di masjid-masjid, dan di hati mereka yang mencari arti sejati dari keberanian. Di sebuah universitas di Kairo, seorang profesor sejarah bernama Laila sedang mengajar tentang peradaban Islam. Ia berdiri di depan layar besar, menampilkan peta pertempuran Yarmuk. Di hadapan para mahasiswa, ia berkata dengan suara penuh semangat, "Khalid bin Walid adalah contoh sempurna dari pemimpin yang memahami batas antara kekuatan dan kasih sayang. Ia tahu kapan harus menyerang, tapi juga tahu kapan harus memaafkan. Ia tahu bahwa kemenangan sejati bukan ketika musuh tunduk, tetapi ketika hati manusia terbuka kepada kebenaran." Seorang mahasiswa bertanya, "Profesor Laila, apakah sosok seperti Khalid masih mungkin ada di zaman ini?" Laila menatap mahasiswanya dengan senyum bijak. "Sosoknya mungkin tidak, tapi semangatnya selalu ada. Setiap kali seseorang berdiri melawan ketidakadilan, setiap kali seorang ibu mendidik anaknya dengan kesabaran, setiap kali seorang guru menanamkan nilai kebenaran di hati muridnya, di sanalah Khalid hidup kembali." Mahasiswa itu menunduk dan seluruh kelas menjadi hening. Dalam keheningan itu, semua orang seakan merasakan bahwa sejarah bukan sekadar masa lalu, tapi cermin yang menuntun masa depan. Malam itu, Laila duduk di kamarnya dan menulis dalam buku hariannya, "Jika dunia kehilangan arah, bacalah kisah para pahlawan yang berjuang dengan iman. Khalid bin Walid bukan hanya bagian dari sejarah, ia adalah bagian dari nurani manusia." Dan seperti itulah nama Khalid terus hidup, berpindah dari hati ke hati, dari pena ke pena, dari generasi ke generasi. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai panglima, tetapi sebagai lambang kehidupan yang sepenuhnya dipersembahkan untuk Tuhan. Bagi orang-orang yang beriman, Khalid adalah bukti bahwa keberanian tanpa kasih hanyalah kekerasan, dan kasih tanpa keberanian hanyalah kelemahan. Ia menggabungkan keduanya menjadi kekuatan yang mengubah dunia. Kini, di dunia yang dipenuhi hiruk-pikuk dan ketidakpastian, ketika manusia mulai kehilangan arah moral, kisahnya menjadi pengingat lembut bahwa setiap orang bisa menjadi pahlawan dalam caranya sendiri.
Tidak semua harus mengangkat pedang. Ada yang berjuang dengan ilmu, ada yang berjuang dengan amal, ada yang berjuang dengan kesabaran. Tapi semuanya bermuara pada satu hal, keikhlasan. Dan keikhlasan adalah warisan terbesar yang ditinggalkan Khalid bin Walid bagi umat manusia. Angin gurun masih berhembus di tanah Syam, menyapu lembut makam sederhana di Hims. Di atasnya tertulis kalimat yang masih terbaca jelas, meski usianya sudah ratusan tahun. Aku telah berperang dalam 100 pertempuran, tapi kini aku mati di ranjangku. Tidak ada penyesalan, hanya kerinduan kepada Tuhanku. Dan setiap kali seseorang membaca kalimat itu, mereka tahu bahwa di balik semua cerita perang, di balik semua kemenangan, ada seorang manusia yang mencintai Tuhan lebih dari dirinya sendiri. Matahari terbenam di balik pegunungan Syam, meninggalkan langit berwarna merah keemasan. Angin gurun berembus lembut, membawa aroma tanah dan debu sejarah yang telah lama menjadi saksi perjuangan para pejuang sejati. Di antara bayang-bayang itu, sejarah terus berputar, tapi semangat yang ditinggalkan oleh Khalid bin Walid tetap tak pudar. Berabad-abad setelah wafatnya, dunia Islam kembali menghadapi masa yang berat. Kekuasaan besar jatuh ke tangan penjajah, tanah-tanah umat dijajah, dan banyak orang kehilangan harapan. Tapi di setiap hati yang tersisa iman, masih ada nama yang membakar semangat. Nama Khalid, pedang Allah yang tak pernah berkarat,